Oke, lanjut ke part 2 ya untuk outlook video minggu ini untuk tanggal 15 sampai dengan 19 April. Kita mulai dulu dari Audi JPY request yang kemarin ya. Batasan maksimal zona pantau dari weekly-nya itu resisten 3 dan 4 102,51 sampai dengan 103,03. Resisten 2 itu berada di 101,48. Resisten pertama itu 100,45, kemudian pivot weekly atau zona tengahnya itu berada di level area 99,77. Support 1 99,08, kemudian support 2 itu 98,05. Batas pantau maksimal kalaupun Audi JB ini terkoreksi lebih dalam adalah 97 sampai dengan 96,51. Mungkin saya nggak antisipasi koreksi lebih dalam menuju support ya, tetapi saya lebih prefer kalau untuk Audi JPY ini kalau mau swing ya mungkin targetnya 102,51 ini mungkin lebih oke, tetapi hati-hati kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya ya, karena di sini juga ada zona supply. Zona supply-nya itu berada di level area antara 100,4 sampai dengan level area 100,66 zona yang di blok hijau. Kemudian demand-nya itu berada di level area kurang lebihnya di kisaran 98,67 sampai dengan 98,90 zona yang di blok orange. Ketika harga bergerak ke bawah ini masuk ke level area zona demand atau history low di minggu lalu itu ke reject. Pergerakan saat ini itu harga mampu bergerak di atasnya pivot weekly yang berada di 99,77. Kalau misalkan malam ini sebagai pivot weekly atau saat ini berfungsi sebagai support, ini mampu menahan pergerakan ketika nanti terjadi koreksi dari segi time frame H1 ke bawah ya, selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 99,77. Atau di sini juga ada rally, base rally ini kita bisa tandain sebagai zona demand terdekat saat ini, kurang lebih level areanya 99,65 sampai dengan 99,77. Selama ini tidak di break ke bawah, masih ada potensial untuk Audi JPY ini lanjut menguji level area 100,45 sampai dengan 101,48 terlebih dahulu, meskipun ada batasan maksimal untuk minggu ini pergerakan 102,51 sampai dengan 103,03. Kalaupun ini mau ancang-ancang cari setup pembelian ini tentunya sih lebih oke. Ini ada dua skenario. Kalau misalkan malam ini harga tidak mampu break di bawahnya 99,64 lah pembulatan ya, masih ada potensial mungkin akan menguji zona demand terdekat saat ini. Kalau misalkan ini break, masih ada potensial mungkin 101,48 ini akan tercapai. Berarti skenario-nya adalah planningnya pembelian dengan resiko stop loss itu kurang lebih ya sekitar 40-an pip, dengan targetnya TP1 ruang gerak sekitar 70-an pip, 70 sampai dengan 75 pip ini sebagai TP1, TP2 ruang gerak sekitar 167 pip ini mungkin oke. Kemudian kalau misalkan kehilangan level area zona demand atau sebagai support saat ini 99,77, masih ada potensial mungkin untuk ADJPY ini akan menuju level area antara support pertama yang berada di 99,08 sampai dengan batasan maksimal zona pantau normal ya, selama tidak membentuk low baru yang berada di level area 98,74. ini masih ada potensial mungkin akan lanjut ke atas, tetapi untuk minggu ini fokusnya kalau misalkan bergerak ke bawah terlebih dahulu mungkin 101,48 ini tidak tercapai, tetapi batasannya adalah antara 100,45 sampai dengan 100,80. Jadi untuk Audi JPY kesimpulannya adalah planningnya baik. Dua skenario, yang pertama adalah yang sudah dibahas ini, kedua adalah kalau misalkan kehilangan level area support 99,77, saran saya adalah mungkin tunggu di level area antara 99,08 sampai dengan batasan terbawah adalah 98,74. Tinggal satu kondisi, cari konfirmasi pembalikan arah mungkin oke untuk cari setup swing dengan risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 60 pip, TP1 ruang gerak itu sekitar 70 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 140 pip, ini mungkin oke untuk pergerakan minggu ini. Tetapi kalau mau jangka panjang masih ada potensial untuk Audi JPY ini mungkin akan ngejar 102,500 ruang gerak sekitar 340-an pip. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan dari minggu lalu untuk GBP USD ini sudah selesai, sudah beres. Planningnya adalah down dan tertahan di level area support 3 yang berada di 1,2420-an ya kurang lebih. Karena ini sudah selesai, kita hapus dulu, masuk ke time frame weekly-nya. Dari segi time frame weekly, fokusnya untuk minggu ini ya, batasan maksimal zona pantau kalau lanjut pelemahan itu kurang lebih di kisaran support 3 dan support 4 itu berada di 1,2121 itu sebagai support 4, kemudian support 3-nya itu berada di 1,2191 kurang lebih di zona yang di blok biru. Kemudian batasan atas karena levelnya ini gede,
Resisten 3 dan resisten 4 itu jatuhnya di 1.2944 sampai dengan 1.3015, meskipun saya tidak antisipasi untuk GBP USD ini lanjut ke atas. Kemudian kalau kita lihatin dari segi pergerakan time frame H4. Dari pergerakan time frame H4 ya, perhatikan zona pivot weekly yang berada di 1.2568 ini ada zona drop bis drop atau saat ini berfungsi sebagai zona supply baru. Kurang lebih kalau kita ambil pucuknya itu di kisaran level area yang di blok hijau 1.2533 sampai dengan 1.2578 ini zona supply untuk saat ini ya yang terdekat. Kemudian zona supply yang kedua itu berada di level area 1.2662 sampai dengan 1.2700-an lah kurang lebih, ini sebagai zona pantau kedua untuk minggu ini. Kemudian pergerakan untuk minggu ini GBP USD itu diawali dari open di bawahnya support pertama, dan dari segi time frame H4 saat ini harga bergerak di atasnya support yang berada di 1.2474. Masih ada potensial mungkin ini akan terkoreksi terlebih dahulu menuju pivot weekly-nya yang berada di zona supply sebelum harga lanjut menuju support kedua 1.2333 sampai dengan batasan maksimal zona pantau. Kalau misalkan terjadi high volatility untuk GBP USD, batasan pantau maksimal adalah 1.2191 sampai dengan 1.2121. Skenario masih tetap seperti minggu lalu tentunya. Ada dua skenario yang mesti diantisipasi. Kalau misalkan ini biarin dulu harga ke atas, tinggal tunggu aja ketika harga masuk ke zona supply. Selama zona supply-nya ini tidak di-break ke atas, tinggal satu kondisi, cari konfirmasi pembalikan arah. Mungkin ini bisa dijadikan untuk ancang-ancang cari stop sell tentunya, dengan targetnya terdekat adalah 1.2475, batasan maksimal sementara adalah 1.2333. Kurang lebih kalau kita gambar untuk batasan ya, jarak stop loss itu kurang lebih sekitar 55 sampai dengan 60 pip, tapi dari segi targetnya itu ruang gerak batasan maksimal adalah 200 pip. Ini mungkin oke kalau misalkan dijadikan planning ancang-ancang cari setup sell untuk minggu ini. Tetapi kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak balik di bawahnya 1.2474, ini mungkin potensial akan lanjut menguji retest low yang berada di 1.2427 baru lanjut ke 1.2333. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya untuk hari ini itu harga mampu nggak tutup di atasnya 1.2474. Kalau misalkan nggak mampu, ini mungkin potensial akan langsung lanjut ke level area support kedua yang berada di 1.2333 sampai dengan batasan maksimal zona pantau di support ketiganya yang berada di 1.2191. Dari pergerakan malam ini, kalau misalkan GBP USD ini mampu tutup di bawahnya 1.2474, ini tentunya untuk stop loss ya, ini gede banget. Normalnya kalau mau ancang-ancang cari setup sell, ini masih ada ruang untuk stop loss itu 125 pip, ini lumayan gede. Jadi saran saya adalah hati-hati, pastikan ya, saya lebih prefer kalau misalkan ini nanti mampu bergerak membuat low baru, ini mungkin oke, tunggu koreksinya. Selama koreksinya itu harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.2474, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell. Tetapi kalau mau langsung entry sekarang, ini dari segi time frame 4 time frame H4 ya, harga ini masih belum ada tanda-tanda konfirmasi pembalikan arah. Jadi ini rawan, potensial harga lanjut ke atas ini masih rawan. Jadi skenario-nya masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi perhatikan aja dua level area 1.2568 sampai dengan 1.2474. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD minggu lalu meskipun ya ini hampir menyentuh level area stop loss, tapi ini aman, targetnya sudah selesai. Untuk pergerakan di minggu ini itu batasan pantau ya, kurang lebih kalau misalkan terjadi high volatility, support 3 dan support 4 itu jatuhnya di 1.0406 sampai dengan 1.0341, kurang lebih di kisaran level area zona yang di blok biru. Kemudian resisten 3 dan resisten 4 itu jatuhnya di 1.1101 sampai dengan 1.1168. Meskipun saya tidak mengantisipasi untuk Euro USD ini bergerak ke atas tinggi, tetapi ini masih tetap diantisipasi jaga-jaga ya, karena level ini tetap ada untuk pergerakan minggu ini. Dari segi time frame H4, perhatikan level area pivot weekly ini bertumpuk dengan zona supply baru, kurang lebih level areanya itu berada di 1.0729 sampai dengan 1.0756. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perhatikan untuk time frame H4 saat ini. Dari segi time frame H4 saat ini ya, ketika harga ke atas menguji level area yang saat ini berubah fungsi menjadi resisten 1.0667, ini ke reject. Kalau misalkan malam ini harga tidak mampu lewat di level area tersebut, mungkin akan ada potensial menguji low yang berada di 1.0624, baru nanti kita akan lihatin akankah lanjut ke bawah atau sekali lagi koreksi di 1.0667.
1.07. Kalau misalkan masih tetap bertahan, mungkin Euro USD ini akan lanjut menguji level area support pertama yang berada di 1.0537 sebelum terkoreksi ke level area antara 1.0624 sebelum harga lanjut ke lebih dalam ya menuju support 3 sampai dengan support 4. Tetapi kalau misalkan hari ini harga mampu bergerak di atasnya 1.0667 batas maksimal sampai dengan Selasa besok malam, masih ada potensial mungkin Euro USD ini akan lanjut menguji level area pivot weekly yang bertemu dengan zona supply-nya yang berada di batasan atas 1.0754 sebelum harga lanjut ke bawah itu ada. Cuman skenario-nya saya lebih prefer untuk hari Senin ini wait and see dulu. Saya akan pantau dua level area antara 1.06674 dan 1.07543 ya, kurang lebih di level area tersebut. Malam ini kalau misalkan pergerakan tidak mampu bergerak di atasnya 1.0667, ini mungkin akan lanjut ke bawah menuju level area 1.0537. Kalaupun mau ancang-ancang cari stop sell, untuk stop loss ya hati-hati. Stop loss itu ruang gerak sekitar 55 pip. Pastikan ada konfirmasi membentuk low baru dari segi time frame kecil, kemudian koreksinya itu ketika harga tidak mampu koreksi bergerak di atasnya 1.0667, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell tentunya, dengan risikonya ya antara 40 pip sampai dengan batas maksimal 55 pip dengan targetnya ruang gerak sekitar 100 pip, ini mungkin oke. Tetapi batasan maksimal minggu ini ruang gerak itu sekitar 230-an pip, ini mungkin oke. Tetapi kalau harga malam ini mampu bergerak di atasnya 1.0667, potensial ini mungkin akan menguji zona supply sebelum harga lanjut ke atas. Jadi planning untuk Euro USD masih tetap cari setup sell, tetapi perhatikan aja antara dua level area untuk entry sell itu di kisaran 1.0667 atau di 1.0754. Cari dua level cari di antara dua level area tersebut untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya ya. Kalau misalkan di gambar mungkin di sini ini sebagai skenario alternatif, tapi dari segi targetnya 1.0537 ini mungkin oke, ruang gerak sekitar 65 pip lah kurang lebih kalau misalkan harga mampu bergerak ke atas, tutup di atasnya yang saat ini berfungsi sebagai level area resisten. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD minggu lalu ini sebenarnya ya, ketika harga ini menyentuh level area stop loss ya, nggak lama harga ini mampu bergerak signifikan ke bawah. Cuman kemarin sih saya untuk AUD USD ini saya nggak ngambil di atas, tapi saya dapat harga itu ketika ke bawah ya, turun ke bawah menguji level area 0.6504. Ketika koreksi itu saya kemarin dapat harga sedikit di bawahnya 0.6550, tetapi saya nggak ngambil jauh-jauh kemarin. TP-nya itu saya ngambil di atasnya 0.6481 dan ini sudah selesai. Kita hapus dulu. Dari pergerakan AUD USD untuk weekly-nya, zona pantau batas maksimal untuk minggu ini ya, support 3 dan 4 itu 0.6300 sampai dengan 0.6253, kurang lebih di kisaran level area zona yang di blok biru. Kemudian batasan atas R3 0.6801 sampai dengan 0.6848. Saya nggak antisipasi untuk AUD USD ini bergerak signifikan ke atas, tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 4, perhatikan aja sebenarnya sini ini nggak masalah kalau mau lanjut langsung masuk ke setup sell ya, karena ketika bergerak, perhatikan level area pivot weekly, ini pas banget ke reject. Kemudian untuk saat ini ya, dari segi time frame 4 dari bawah, ketika harga bergerak ke atas, ini ada reaksi di level support weekly atau saat ini berfungsi sebagai resisten 0.6488. Ini sebenarnya kalau mau ancang-ancang cari setup sell untuk saat ini sebenarnya sih nggak masalah. Tetapi perhatikan aja, stop loss itu masih gede. Amannya untuk stop loss itu berada di atasnya level area pivot weekly yang berada di 0.6550, ruang gerak sekitar 80 sampai dengan 90 pip. Kemudian targetnya itu sedikit nggak imbang, TP1 berada di 0.6394, ruang gerak sekitar 80 pip, tetapi batasan maksimal TP2 nya itu berada di 0.6300 sebagai physical price level dengan targetnya 175 pip, ini mungkin oke. Jadi planning untuk AUD USD penerusan cari setup sell tentunya. Kemudian USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini sudah beres ya, ini over. Batasan maksimal minggu lalu itu TP2 itu kan berada di 1.3706 dan ini sudah kena, harusnya sudah keluar ya. Ini kita hapus dulu. Batasan pantau untuk USD CAD ya, hati-hati ya, dari segi time frame weekly ini kategorinya masih sideways, tetapi kalau keluar dari zona sideways minggu ini fokus maksimal kalaupun terjadi high volatility, penguatan untuk USD 1.3982 resisten 3, 1.4042 ini sebagai resisten 4-nya. Kita lihatin dulu dari segi time frame 4. Pergerakan dari segi time frame 4 itu harga bergerak saat ini ya, saat video ini dibuat ini menguji level area resisten pertama weekly yang berada di 1.3745. Rally bis rally atau zona demand baru
itu bertumpuk dengan pivot weekly yang berada di zona blok orange ya, kurang lebih di sini. Selama harga ini kalau misalkan turun ke bawah zona yang di blok orange ini bertahan dan zona demand ini tidak dijebol, masih ada potensial mungkin akan menguji level area resisten yang kedua yang berada di 1.3864 sebelum harga ini ya. Cuman saya untuk minggu ini ragu kalau misalkan USD CAD ini bergerak menuju 1.3982, jujur saya ragu. Tetapi kalaupun ada buy, saran saya adalah jangan jauh-jauh untuk targetnya di 1.3864, tetapi kita mesti antisipasi kalau misalkan terjadi potensial koreksi yang sedikit lebih dalam. Tentunya zona pantau itu kurang lebih di zona yang di blok orange, batasan terbawah itu kurang lebih di level area 1.3663. Selama tidak kehilangan level area support atau zona demand yang di bawah, masih ada potensial harga ini lanjut ke atas. Tentunya skenario nya kalau misalkan mau wait and see dulu, itu kurang lebih ya, planningnya adalah buy, tetapi pastikan ada konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona demand, kurang lebih di atasnya 1.3700. Kalau misalkan harga ini bergerak ke bawah, dengan risiko stop loss ruang gerak sekitar 50 pip sampai dengan 55 pip, ini mungkin oke, tetapi dari segi targetnya, TP1 itu berada di high di minggu lalu, berada di 1.3785, 85 pip, dan TP2 ruang gerak sekitar 166 pip, ini mungkin oke. Tetapi kalau hari ini batas maksimal sampai dengan Selasa malam harga tidak mampu bergerak ke bawah dan mampu tutup di atasnya 1.3745 atau physical price level ada di 1.37500, ini mungkin akan langsung lanjut menuju resisten keduanya daripada weekly ya, ruang gerak sekitar 150 pip, tetapi persentasenya untuk naik ke atas itu sekitar 60%. Kalaupun mau ancang-ancang cari setup buy, pastikan harga ini mampu bergerak di atasnya 1.37500 terlebih dahulu dengan risiko stop lossnya ruang gerak sekitar 45 pip, ini mungkin oke ya, dengan targetnya itu 107.00. Kalau mau hold swing itu ruang gerak sekitar 225 pip, tapi saya nggak antisipasi terlebih dahulu, tetapi saya akan pantau kurang lebih di 1.3864 untuk USD CAD. Selanjutnya untuk USD Swiss ya, pergerakan untuk USD Swiss beres untuk minggu yang lalu seperti USD CAD kemarin ya, stop loss aman. Targetnya 100 pip ini sudah terlewati, karena ini sudah selesai ya kita hapus dulu. Untuk USD Swiss batas pantau maksimal resisten 3 dan resisten 4 kalau lanjut penguatan ya, kurang lebih, apalagi inflasi di Amerika kan sekarang meningkat lagi, suku bunga di Swiss itu kan juga sudah diturunkan, masih ada potensial untuk minggu ini harga lanjut ke 0.9265 sampai dengan 0.9300 sebagai psikologis price levelnya untuk resisten 3 dan 4-nya. Resisten 2 0.9194, resisten pertama saat ini berubah fungsi menjadi support 0.9123, zona tengah adalah 0.9076. Untuk minggu ini support 1 sampai dengan support 4-nya ini saya skip dulu. Antisipasinya adalah batasan sebagai pivot weekly, batasan bawah kalau misalkan harga ini terkoreksi sedikit lebih dalam ya. Perhatikan di kirinya ketika harga menyentuh ke bawah di pivot weekly harga ke reject. Satu kondisi aja, kalau misalkan untuk USD Swiss ini harga mampu bertahan di atasnya yang sebelumnya menjadi level area resisten, saat ini berubah fungsi menjadi support 0.9123, ini mungkin akan lanjut ke atas. Tetapi kalaupun mau ancang-ancang cari setup pembelian, saran saya stop loss ini masih lebih dalam, ruang gerak sekitar 75 pip. Targetnya ini risk rewardnya nggak imbang. Untuk TP1 itu ruang gerak sekitar 55 pip, TP2 ruang gerak sekitar 130-an pip, ini mungkin oke. Tetapi kalau malam ini kehilangan level area saat ini berubah fungsi menjadi support ya, kalau misalkan kehilangan level area tersebut, batas pantaunya untuk ancang-ancang cari setup buy selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 0.9076, ini mungkin tentu oke kalau mau cari ancang-ancang setup sim. Tentunya risikonya tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah dengan risiko ya ruang gerak sekitar 40 pip, ini mungkin oke. Tapi dari segi targetnya TP1 100 pip, TP2 ruang gerak sekitar 170-an pip, ini mungkin oke. Jadi USD Swiss, kesimpulan akhir video ini adalah planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Antara planning pertama atau kedua silahkan dipilih sendiri, pastikan ya, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Pikirkan dulu untuk resiko stop lossnya ini ya, dipikirkan dulu. Kemudian untuk USD CPY ya, pergerakan untuk USD CPY kemarin sudah saya kasih informasi ya, ke atas, dan batasan pantaunya perhatikan R3 dan R4 di minggu yang lalu. Meskipun harga ini ke reject ke atas, harga ini nggak langsung, tetapi ada sideways. Jadi ini level penting untuk minggu lalu, karena ini sudah beres ya, sudah selesai. TP-nya juga kena, tapi saya nggak ngambil. Terus terang USD CPY kemarin saya nggak ngambil. Tapi untuk teman-teman yang ngambil ya, harusnya ini udah keluar.
Di video yang sebelumnya batasan pantau maksimal jangan jauh-jauh terlebih dahulu di 153 dan ini sudah tercapai harusnya ya. Stop lossnya aman, TP-nya kena. Masuk ke time frame weekly. Dari pergerakan weekly ya, jujur ini telat. Terus terang ini telat ya. Kalau mau entry buy, karena batasan pantau maksimal, kalaupun USD JPY ini bergerak ke atas, ini sudah berada di atasnya resisten kedua yang berada di 154.00. Zona pantau sementara ya, zona yang di blok biru ini tentunya berada di level area 155 sampai dengan 155.38 dan ini sedikit lagi itu tercapai. Saran saya adalah wait and see, jangan ancang-ancang ambil buy kecuali harga ini ke reject. Perhatikan yang sebelumnya resisten saat ini berubah fungsi menjadi support ya, rally bis rally atau zona demand di sini. Kalau misalkan harga bergerak ke bawah ini mungkin oke kalau mau ancang-ancang cari setup buy, tetapi kalau misalkan harga tidak mampu bergerak ke bawah, saran saya adalah wait and see, jangan ambil apa-apa untuk USD JPY karena ini rawan keseret ya, karena ini koreksinya dari segi time frame H1 pun ini masih belum ada. Yang saya khawatirkan hari Senin ini harga memang mampu tutup di atasnya resisten kedua, tapi nanti yang saya khawatirkan mendadak koreksi lebih dalam ke 153 sebelum harga keangkat ke atas ke R3 dan R4 itu mungkin akan tercapai, tapi ini saya terus terang jujur saya ragu. Mending skip dulu untuk USD JPY ya. Oke, mungkin itu aja untuk outlook beberapa pair di minggu ini ya. Sorry untuk outlooknya telat karena kesibukan. Untuk teman-teman yang mau join di kelas premium ya, kelas berbayar, silahkan DM dulu, tanya-tanya dulu, nggak masalah. Tapi itu khusus untuk yang minat dan serius. Untuk yang cari-cari alasan untuk masuk ke grup dengan harapan ada sinyal, jangan berharap baca ya. Oke, mungkin itu aja untuk video minggu ini ya, untuk outlook minggu ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.